Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjuangan seorang pemuda miskin yatim piatu, Rudy, yang merawat wanita tua tetangganya, Bu Lastri, yang sakit selama 10 tahun. Meskipun hidupnya penuh dengan keterbatasan dan kesulitan, Rudy tidak pernah menyerah untuk memberikan yang terbaik bagi Lastri. Namun, sebuah peristiwa tak terduga terjadi setelah Lastri meninggal, yang mengubah jalan hidup Rudy. Seorang pria misterius datang ke kehidupannya, dan apa yang terjadi selanjutnya akan mengungkapkan sebuah cerita yang penuh dengan kejutan, penyesalan, dan kesempatan kedua. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Rudy adalah seorang pemuda yatim piatu yang hidup dalam kesederhanaan yang keras. Kehidupannya di desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hanya diwarnai dengan kesibukan sehari-hari yang tidak pernah berakhir. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah bangun untuk mempersiapkan dirinya bekerja di pasar. Sebagai kuli panggul, tugasnya adalah mengangkat barang-barang belanjaan dari pembeli dan pedagang. Begitu matahari terbenam, ia kembali ke rumah dengan tubuh yang kelelahan, namun tak pernah mengeluh. Rudy telah terbiasa dengan kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kekurangan. Meski demikian, dia selalu berusaha memberikan senyuman, seolah-olah hidupnya tidak pernah terasa berat. Namun, di balik setiap senyuman itu, ada hati yang penuh dengan kesedihan dan kehilangan. Sejak usia 10 tahun, Rudy telah merasakan pahitnya hidup tanpa kasih sayang seorang ibu dan ayah. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis yang merenggut segalanya darinya. Sejak saat itu, dia tinggal seorang diri di sebuah rumah sederhana yang terletak di ujung desa, dikelilingi oleh tetangga yang baik hati, namun tak satu pun yang bisa menggantikan sosok orang tua yang telah tiada. Rudy tumbuh menjadi seorang pemuda yang mandiri, karena tidak ada pilihan lain selain hidup dengan tangan sendiri. Meskipun hidupnya penuh dengan kekurangan, Rudy memiliki satu sifat yang membuatnya berbeda dari orang lain. Hatinya yang besar dan penuh kasih sayang. Tak pernah sekalipun ia mengeluh atau merasa keberatan ketika harus mengorbankan dirinya untuk membantu orang lain. Ada satu sosok di desanya yang sangat ia sayangi, yaitu Lastri, seorang wanita tua yang tinggal sendirian di rumah kayu yang sederhana di sebelah rumahnya. Lastri bukanlah keluarga dekatnya, tetapi ia merasa bahwa Lastri adalah seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang, seorang wanita yang selalu memberi perhatian pada Rudy meskipun ia sendiri sudah sangat tua dan renta. Lastri adalah wanita yang telah melalui banyak perjuangan dalam hidupnya. Suaminya telah meninggal puluhan tahun yang lalu, dan anak-anaknya sudah merantau jauh. Ia hidup sendiri, bergantung pada kesehatan tubuhnya yang semakin lemah. Namun, meskipun tubuhnya rapuh, semangatnya tetap hidup. Lastri adalah sosok yang selalu menyambut Rudy dengan senyuman hangat ketika Rudy mampir ke rumahnya. Setiap kali Rudy datang ke rumahnya untuk sekadar menanyakan kabar atau membantu mengambilkan air minum, Lastri selalu bercerita tentang masa muda dan kenangan indah yang pernah ia alami. Beberapa tahun yang lalu, Lastri jatuh sakit. Penyakitnya datang perlahan, mempengaruhi setiap aspek kehidupannya. Rudy yang melihat Lastri semakin sulit bergerak dan merawat dirinya sendiri, merasa terpanggil untuk membantu. Walaupun dirinya sendiri sudah terbebani dengan pekerjaan sebagai kuli panggul yang tidak menentu, Rudy merasa bahwa ia harus berbuat sesuatu untuk wanita tua itu. Rudy mulai membantu Lastri dengan apa yang dia bisa. Ia memasak makanan, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah Lastri. Setiap malam, selepas bekerja keras di pasar, ia akan menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah Lastri, memastikan bahwa wanita tua itu tidak merasa kesepian. Tentu saja, Rudy merasa sangat kelelahan. Pekerjaannya yang berat di pasar dan tanggung jawabnya terhadap Lastri membuatnya hampir tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Rudy sudah mulai merasakan betapa beratnya hidup tanpa dukungan orang lain. Tapi, meskipun tubuhnya lelah, hatinya selalu merasa ringan setiap kali ia bisa melihat Lastri tersenyum. Senyum itu, bagi Rudy, adalah penghargaan terbesar yang bisa ia terima. Setiap malam, ketika ia tidur, ia merasa bahwa dirinya berguna, bahwa ia masih memiliki tujuan dalam hidupnya. Namun, meskipun hidupnya terlihat begitu sederhana dan penuh pengorbanan, tidak semua orang di desanya memandangnya dengan mata yang sama.
Beberapa orang bahkan sering mengkritik Rudy karena terlalu banyak mengorbankan diri untuk orang lain, terutama Lastri. Mereka berpikir bahwa Rudy harus fokus pada dirinya sendiri, mengejar hidup yang lebih baik, dan meninggalkan Lastri yang sudah tua. "Mengapa kau harus buang-buang waktu dengan orang tua itu?" mereka sering berkata. "Kau bisa mencari kebahagiaanmu sendiri, tidak harus terus-terusan merawatnya." Tapi, Rudy tidak pernah merasa terganggu dengan kata-kata itu. Baginya, merawat Lastri adalah cara untuk menghormati segala kasih sayang yang telah diberikan wanita tua itu padanya. Lastri bukan hanya sekadar tetangga, tetapi juga sosok ibu yang mengisi kekosongan dalam hatinya yang sejak lama merasa kehilangan. Ia percaya bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang memberi kepada orang lain dengan tulus, meskipun itu berarti mengorbankan banyak hal. Pagi itu seperti biasa, Rudy bangun lebih awal dari matahari yang mulai menyinari desa kecilnya. Suara ayam berkokok terdengar dari jauh, menandakan bahwa pagi telah datang. Rudy menggelengkan kepalanya sejenak, masih merasa lelah setelah seharian bekerja keras di pasar kemarin. Tetapi ia tahu, rutinitas pagi adalah bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan hati yang tegar, ia mengenakan pakaian lusuh yang telah dipakainya selama bertahun-tahun. Pakaian itu sudah terlalu banyak menjahitannya, namun masih cukup kuat untuk menghadapi kerasnya hidup. Rudy tidak memiliki waktu untuk melamun atau beristirahat lebih lama. Sebagai kuli panggul, hari-harinya dipenuhi dengan pekerjaan fisik yang menguras tenaga. Setiap pagi, ia akan segera berjalan menuju pasar, di mana pekerjaan menunggunya. Pasar adalah tempat ia mencari nafkah untuk hidup. Dari pagi hingga siang, ia akan mengangkat barang-barang belanjaan pedagang dan pembeli. Wajahnya yang tampak lelah tak pernah mengurangi semangatnya untuk bekerja. Rudy sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan. Bagi dirinya, hidup bukan tentang seberapa banyak kenyamanan yang bisa didapatkan, tetapi seberapa banyak yang bisa diberikan kepada orang lain. Di pasar, ia sering melihat orang-orang lain yang seumuran dengannya. Beberapa sedang berbincang-bincang, tertawa, atau menikmati kebersamaan dengan teman-teman mereka. Sementara itu, Rudy hanya bisa terdiam sambil mengangkat barang-barang yang sangat berat. Kehidupan sosialnya hampir tidak ada. Ia lebih memilih untuk fokus pada pekerjaan dan kewajibannya untuk merawat Lastri, tetangganya yang sudah tua dan sakit. Sebagian besar orang di desa tidak memahami pilihan hidup Rudy. Mereka sering berkomentar, menganggap bahwa ia membuang masa muda yang seharusnya bisa dinikmati dengan hal-hal yang lebih menyenangkan. Namun, Rudy tidak merasa demikian. Ia merasa ada tujuan yang lebih besar dalam hidupnya, dan itu adalah merawat Lastri. Setelah bekerja seharian penuh, Rudy akan melangkah kaki ke rumah Lastri. Meski tubuhnya sudah sangat letih, ia tahu bahwa Lastri membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Rumah Lastri, yang terletak di sebelah rumahnya, selalu terlihat tenang, namun penuh dengan kenangan. Rumah tua itu memiliki banyak jendela besar yang selalu terbuka, seakan menyambut setiap orang yang datang. Lastri, meskipun sudah sangat tua dan renta, selalu tampak ceria setiap kali melihat Rudy datang. Senyumannya yang tulus seolah menghapus lelah yang ada di tubuh Rudy. Terkadang Rudy merasa iri melihat teman-temannya yang bisa pergi keluar bersama teman-teman mereka, menikmati hidup mereka, atau bahkan memiliki pasangan yang bisa berbagi kebahagiaan. Namun, Rudy tidak pernah mengeluh tentang hal itu. Ia hanya tahu satu hal, Lastri membutuhkan bantuan dan ia adalah satu-satunya orang yang bisa diandalkan oleh wanita itu. Rudy merasa bahwa pengorbanannya adalah sesuatu yang lebih berarti daripada apapun. Meski hidupnya sederhana, ia merasa bahwa merawat Lastri adalah suatu kehormatan dan cara untuk memberikan kembali sebagian dari kasih sayang yang pernah ia terima dari Lastri selama bertahun-tahun. Tapi, tidak semua orang di desa melihat pengorbanan Rudy dengan cara yang sama. Beberapa orang merasa bahwa ia harus lebih fokus pada dirinya sendiri, mengejar masa depannya, dan mencari kebahagiaan pribadi. Mereka melihat Rudy sebagai pemuda yang terjebak dalam rutinitas yang tidak memberikan keuntungan bagi dirinya. "Kamu masih muda, Rudy," kata salah seorang tetangga suatu hari. "Kamu punya banyak waktu untuk hidup. Jangan hanya terkurung di rumah itu merawat wanita tua itu. Hidupmu akan sia-sia." Kata-kata itu menghantui Rudy, meskipun ia berusaha mengabaikannya. Namun, ada kalanya ia merasa ragu, bahkan merasa bahwa mungkin mereka benar. Namun, meskipun banyak orang meragukan pilihannya, Rudy tetap teguh pada keputusannya.
Dia tahu bahwa setiap hari yang ia lewati merawat Lastri adalah hari yang berarti. Meski lelah, meski terkadang merasa terkurung, ia tahu bahwa ia telah memberikan bagian terbaik dari dirinya untuk orang yang membutuhkan. Setiap kali ia melihat Lastri tersenyum, hatinya merasa tenang. Lastri adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki, dan baginya, merawat Lastri adalah cara untuk membalas cinta yang telah diberikan wanita itu padanya. Pagi itu, di tengah kesibukan pasar yang ramai, Rudy tak bisa mengusir perasaan cemas itu. Di antara hiruk-pikuk pedagang yang menjajakan barang dagangannya dan pembeli yang datang dan pergi, pikirannya terjebak pada satu pertanyaan yang sulit ia jawab. Apa yang harus ia lakukan setelah Lastri pergi? Selama ini, hidup Rudy hanya berputar di sekitar Lastri. Merawatnya, menjaga kebutuhannya, memastikan bahwa ia tidak merasa kesepian. Rudy merasa bahwa hidupnya sudah ditentukan oleh tanggung jawab itu. Namun, kini ia sadar bahwa ia belum memikirkan masa depannya sendiri. Setiap kali Rudy mencoba berpikir tentang masa depannya, ia merasa terhalang. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dengan penuh pengorbanan. Pekerjaannya di pasar tidak memberikan cukup waktu bagi dirinya untuk mengejar apa yang ia inginkan. Ia tidak memiliki teman dekat, tidak ada waktu untuk berkeliling, dan tentu saja, tidak ada kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan seseorang. Semua itu terasa sepi baginya, tetapi Rudy tidak pernah mengeluh. Ia merasa bahwa merawat Lastri adalah tujuan hidupnya yang paling penting. Namun, kini ada keraguan yang datang perlahan-lahan, keraguan yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Di sisi lain, Rudy tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup hanya untuk orang lain. Meskipun ia sangat mencintai Lastri, ia harus menghadapi kenyataan bahwa suatu saat nanti, Lastri akan pergi. Dan setelah itu, apa yang akan terjadi pada dirinya? Apa yang akan ia lakukan jika tidak ada lagi Lastri yang membutuhkannya? Bisakah ia melanjutkan hidupnya tanpa adanya tujuan yang jelas? Ketika Rudy tiba di rumah Lastri setelah hari yang panjang di pasar, ia mendapati Lastri sedang terbaring lemah di ranjangnya dengan pandangan kosong yang biasa ia lihat akhir-akhir ini. Tubuh Lastri tampak semakin rapuh, dan napasnya terdengar semakin berat. Rudy merasa hatinya perih melihat kondisi wanita tua itu. "Lastri, bagaimana kabarmu hari ini?" tanya Rudy sambil duduk di sampingnya. Lastri hanya tersenyum lemah, dan meskipun ia tidak berkata banyak, Rudy bisa merasakan betapa berat bagi Lastri untuk berbicara. "Rudy," Lastri berkata pelan, "kau sudah banyak berkorban untukku. Aku tahu, hidupmu tidak mudah. Aku tidak ingin membuatmu merasa terjebak hanya karena aku." Kata-kata Lastri menghentakkan hati Rudy. Seolah-olah wanita tua itu tahu persis apa yang tengah dirasakannya. Rudy menundukkan kepalanya, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Lastri, aku tidak merasa terjebak," jawab Rudy dengan suara berat. "Aku ingin merawatmu. Kau sudah seperti ibu bagiku. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain memastikan kau bahagia." Namun, dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tak terungkapkan, sebuah perasaan yang sulit diungkapkan. Lastri selalu begitu bijaksana, selalu bisa melihat lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan. Ia tahu bahwa Rudy tidak pernah mengeluh, meskipun ia melihat betapa beratnya kehidupan Rudy. Setiap hari, ia melihat pemuda itu bekerja tanpa henti, tak pernah mencari waktu untuk dirinya sendiri. Dan sekarang, Lastri tahu bahwa Rudy harus memikirkan masa depannya. Sejak malam itu, Rudy merasa terombang-ambing antara rasa tanggung jawab yang besar terhadap Lastri dan keinginan untuk menjalani hidupnya sendiri, untuk memiliki kesempatan yang lebih baik, untuk mendapatkan kebahagiaan yang selama ini ia pendam. Ia mulai berpikir lebih serius tentang masa depannya setelah Lastri pergi. Apakah ia akan terus menjadi kuli panggul di pasar selama sisa hidupnya? Ataukah ada jalan lain yang bisa ia tempuh? Hidup Rudy selama ini selalu penuh dengan pengorbanan tanpa pamrih, tanpa memikirkan apa yang akan ia dapatkan. Semua itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa bingung, tak tahu kemana ia akan melangkah setelah semuanya berakhir. Rudy tahu bahwa tidak ada yang bisa menghindari kenyataan hidup, dan ia harus siap menghadapi kenyataan itu, entah betapa sulitnya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Rudy merasa ada kekosongan yang semakin besar dalam hatinya. Setiap kali ia melihat Lastri, ia tahu bahwa waktunya bersama wanita itu semakin sedikit. Rudy ingin melakukan sesuatu lebih untuk Lastri, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus merencanakan masa depannya.
Ia ingin memberi Lastri kebahagiaan di akhir hidupnya. Tetapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Apa yang akan terjadi jika ia harus menghadapi dunia tanpa Lastri? Pikiran-pikiran itu terus menghantui Rudy. Ia merasa seolah-olah ia berdiri di persimpangan jalan, tidak tahu harus pergi ke arah mana. Apakah ia akan terus mengabdi pada Lastri, ataukah ia akan mulai mencari jalan hidupnya sendiri? Keputusan itu bukanlah hal yang mudah bagi Rudy, karena itu akan mengubah segala hal dalam hidupnya. Rudy tidak pernah membayangkan bahwa hari itu akan datang secepat ini. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu berdoa agar waktu bisa lebih lambat berlalu, agar Lastri bisa bertahan lebih lama. Namun, kehidupan tidak bisa ditawar. Kesehatan Lastri semakin menurun setiap harinya, dan Rudy merasakan perubahan itu dengan sangat jelas. Meskipun ia berusaha untuk tetap tegar, hatinya terasa semakin berat. Setiap hari, ia merasa seperti ada yang hilang sedikit demi sedikit dari dirinya. Pada pagi itu, Rudy terbangun dengan perasaan gelisah. Suasana di luar terlihat mendung, dan angin seakan membawa pesan-pesan yang sulit dipahami. Tiba di pasar, ia tidak bisa sepenuhnya fokus pada pekerjaan. Pikirannya terus kembali ke Lastri yang berada di rumah, terbaring lemah di tempat tidur. Setiap kali ia berpikir tentang Lastri, rasa cemas itu semakin besar. Ia tahu bahwa wanita tua itu hanya bisa bertahan untuk waktu yang sangat terbatas. Rudy merasa seperti ada sebuah kecemasan yang terus menggerogoti hatinya. Setelah beberapa hari yang penuh dengan perasaan campur aduk, akhirnya Lastri menghembuskan napas terakhirnya. Rudy merasa seperti sepotong hatinya tercabut. Ia merasa kehilangan yang tak terlukiskan. Lastri, wanita yang telah merawatnya seperti anak sendiri, kini telah pergi. Rudy merasakan kesendirian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua kenangan indah yang ia miliki bersama Lastri terasa seperti mimpi yang hilang dalam sekejap. Selama prosesi pemakaman Lastri, Rudy tidak bisa menahan tangisnya. Semua orang di desa datang memberi penghormatan terakhir kepada Lastri. Mereka tahu betapa besar pengorbanan Lastri selama hidupnya. Namun, bagi Rudy, kepergian Lastri terasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Ia merasa seolah hidupnya telah kehilangan arah dan kehilangan sosok ibu. Dan ia harus belajar untuk menghadapi dunia yang kini terasa sangat kosong. Setelah pemakaman selesai, Rudy duduk di depan rumah Lastri yang kini sunyi. Tak ada lagi suara tawa atau langkah kaki yang biasa ia dengar setiap hari. Rumah itu terasa begitu sepi, seolah kehilangan jiwa yang selama ini mengisinya. Rudy menatap ke arah rumah tersebut, dengan hati yang penuh dengan perasaan campur aduk. Ia merasa seolah terjebak dalam sebuah kenyataan yang tidak pernah ia persiapkan. Kehidupan yang selama ini ia jalani, yang terpusat pada merawat Lastri, kini terasa begitu kosong. Tanpa Lastri, ia merasa seperti seorang yang kehilangan tujuan hidup. Namun, di tengah kesedihannya, ada satu hal yang mulai menyadarkannya. Lastri sudah meninggalkan pesan yang sangat jelas. Hidupmu lebih dari sekadar pengorbanan ini. Rudy tahu bahwa ia harus menghargai kata-kata itu. Lastri ingin ia menemukan kebahagiaan di luar rumah tua itu. Menemukan jalan hidup yang mungkin belum pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Tetapi, bagaimana mungkin ia bisa melupakan semua yang telah ia lakukan untuk Lastri? Bagaimana mungkin ia bisa melanjutkan hidup setelah semua yang telah ia korbankan? Kehilangan Lastri membuat Rudy terhenti sejenak. Dia merasakan betapa rapuhnya hidup ini. Bagaimana segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Namun, di balik kesedihannya, ada satu hal yang jelas. Rudy harus mencari cara untuk melanjutkan hidupnya. Tanpa Lastri, tanpa rutinitas yang sudah lama menjadi bagian dari dirinya, ia harus menemukan cara untuk berdiri kembali. Pikiran-pikiran itu mulai bermunculan dalam benaknya. Mungkin inilah saatnya untuk memikirkan masa depan yang selama ini ia abaikan. Mungkin inilah saatnya untuk mencari kebahagiaan yang selama ini terasa begitu jauh. Tetapi, meskipun ia mulai memahami bahwa hidup harus terus berjalan, rasa kehilangan itu tetap membekas. Lastri mungkin telah pergi, tetapi cinta dan pengorbanan yang ia berikan padanya akan selalu ada dalam hatinya. Dan meskipun perasaan itu sangat berat, Rudy tahu bahwa ia harus melangkah ke depan. Karena seperti yang dikatakan Lastri, hidupnya lebih dari sekadar pengorbanan ini. Ia harus menemukan kebahagiaan dan tujuan baru, meskipun jalannya tidak mudah. Rudy tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi ia tahu bahwa ia harus siap untuk menghadapi apapun yang datang. Pagi-pagi Rudy masih pergi ke pasar.
seperti biasa. Tetapi kini, rutinitasnya terasa lebih hampa. Ia tidak lagi memiliki tujuan jelas selain bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama bertahun-tahun, ia menghabiskan waktu merawat Lastri, dan kini, ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Namun, di tengah perasaan kosong itu, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diri Rudy. Pada suatu pagi yang cerah, setelah beberapa minggu berlalu sejak kepergian Lastri, Rudy memutuskan untuk keluar dari rutinitasnya dan mencoba sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa ia harus berani menghadapi dunia yang lebih luas. Tidak hanya berkutat di pasar dan rumah, tetapi juga membuka peluang untuk dirinya sendiri. Hidupnya tidak bisa terhenti begitu saja hanya karena kehilangan. Lastri sudah memberi pesan yang jelas. Ia harus melanjutkan hidupnya, meski dengan langkah yang lebih pasti. Rudy mulai mencari pekerjaan sampingan di luar pasar. Ia mencoba berbagai usaha kecil, seperti bekerja di bengkel perbaikan sepeda dan menjual barang bekas. Setiap hari, ia pulang larut malam dengan badan lelah, tetapi ada perasaan baru yang muncul dalam dirinya, rasa harapan yang sempat hilang setelah kepergian Lastri. Ternyata, meskipun dunia terasa lebih sepi tanpa Lastri, Rudy mulai menemukan sedikit kebahagiaan dalam rutinitas barunya. Bekerja keras dan melakukan hal-hal baru memberinya rasa pencapaian, meski kecil. Namun, meski ia merasa sedikit lebih baik, ia masih merasa kosong. Di sebuah malam yang penuh dengan bintang, ketika Rudy pulang dari pekerjaannya, ia duduk di depan rumah dan menatap langit malam. Suasana sunyi menyelimuti desa. Hanya suara angin yang terdengar, dan sesekali suara cicadas yang merdu. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sosok yang ia kenal. Seorang pria tua yang tampaknya sedang berjalan menuju arah rumahnya. Sosok itu terlihat familiar, meskipun Rudy tak bisa mengingat siapa dia pada awalnya. Pria itu mendekat, dan akhirnya, Rudy menyadari bahwa pria itu adalah tetangga lama mereka, Pak Yanto, yang dulu sering mengunjungi Lastri. Pak Yanto tersenyum ramah dan duduk di samping Rudy. "Rudy, bagaimana keadaanmu?" tanyanya. Suaranya yang tenang membawa kedamaian. Rudy mencoba tersenyum meskipun hatinya masih terasa berat. "Aku baik-baik saja, Pak Yanto. Hanya saja, banyak hal yang berubah setelah Lastri pergi." Pak Yanto mengangguk dengan penuh pengertian. "Kehilangan orang yang kita cintai memang tidak mudah. Tapi ingatlah, Rudy, hidup ini terus berjalan. Lastri ingin kau melanjutkan hidupmu, mencari kebahagiaan yang selama ini kau abaikan." Kata-kata Pak Yanto mengingatkan Rudy akan pesan Lastri yang tak pernah bisa ia lupakan. Hidup harus terus berjalan, meskipun perasaan kehilangan itu begitu dalam. Namun, Rudy merasa kesulitan untuk memulai sesuatu yang baru. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, kata-kata Pak Yanto memberinya sedikit semangat. Mungkin memang sudah saatnya untuk melangkah maju, untuk mencari arti hidup yang lebih luas. Keputusan untuk melanjutkan hidup tidaklah mudah. Rudy mulai sering berdiam diri, memikirkan masa depan. Ia merasa terjebak dalam kebingungannya. Tetapi suatu hari, ketika ia sedang bekerja di bengkel sepeda, ia bertemu dengan seorang wanita muda yang tampaknya baru pindah ke desa mereka. Wanita itu, bernama Dina, terlihat ramah dan ceria. Ia segera menjadi pembicara yang menarik bagi Rudy. Dina tampaknya punya pandangan hidup yang berbeda, sebuah pandangan hidup yang lebih terbuka dan penuh semangat. Setelah beberapa pertemuan, Rudy mulai merasa ada yang berbeda. Dina bukanlah orang asing baginya. Ia merasa bahwa ada ikatan emosional yang tak terucapkan antara mereka, meskipun Rudy tidak bisa langsung mengartikannya. Dina sering mengajak Rudy berbicara tentang berbagai hal, mulai dari kehidupan, pekerjaan, hingga mimpi-mimpi yang belum tercapai. Rudy merasa nyaman berbicara dengannya. Namun, Dina tidak tahu apa yang ada dalam hati Rudy. Ia hanya melihat seorang pemuda yang tengah berusaha bangkit setelah kehilangan, seorang pemuda yang masih mencari arah hidupnya. Dina memberi Rudy harapan baru, meskipun ia tidak tahu bahwa Rudy sedang berjuang dengan perasaan bersalah yang mendalam. Pada suatu sore, setelah beberapa kali bertemu, Dina mengajak Rudy untuk berjalan-jalan di sepanjang desa. Mereka berbicara tentang impian mereka, tentang masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Dina bercerita tentang keinginannya untuk membuka usaha kecil di desa, dan Rudy mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya tidak hanya sebatas bekerja keras di pasar dan merawat Lastri. Mungkin ada dunia yang lebih besar untuk dijelajahi,
Ada kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas. Minggu-minggu setelah pertemuan Rudy dengan Dina membawa angin segar dalam hidupnya. Rudy merasa ada perubahan yang sangat berarti dalam dirinya, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami arah hidupnya. Dina, dengan segala keceriaannya dan pandangannya yang berbeda tentang kehidupan, berhasil membuka sedikit pintu hatinya yang selama ini terkunci rapat. Namun, meskipun ada dorongan dari Dina untuk melangkah lebih jauh, Rudy tetap merasa cemas dan ragu. Ia merasa bahwa dirinya masih terikat oleh kenangan-kenangan tentang Lastri, yang selalu mengajarinya tentang pengorbanan tanpa pamrih, dan tentang bagaimana hidup yang baik seharusnya dijalani. Pada suatu malam yang tenang, setelah beberapa kali bertemu dengan Dina dan berbicara panjang lebar tentang masa depan mereka, Rudy duduk termenung di depan rumah. Pikirannya melayang jauh, mengenang kembali masa-masa bersama Lastri. Ia mengingat betapa banyak yang telah ia pelajari dari wanita tua itu. Lastri bukan hanya seorang ibu bagi Rudy, tetapi juga seorang guru kehidupan yang mengajarkan tentang kesabaran, ketabahan, dan yang terpenting, pengorbanan. Seiring waktu, Rudy mulai menyadari bahwa meskipun ia kehilangan Lastri, nilai-nilai yang diajarkan wanita itu tetap hidup dalam dirinya. Kini, Rudy memiliki tugas untuk meneruskan nilai-nilai itu dan menghidupi pesan Lastri, untuk tidak takut membuka diri terhadap dunia yang lebih luas. Suatu pagi, Rudy menerima kabar yang mengguncang hidupnya. Seorang pria asing, yang mengaku sebagai anak kandung Lastri, datang ke desa. Nama pria itu adalah Ardi, dan ia kembali setelah sekian lama meninggalkan ibunya. Ardi datang dengan tujuan untuk meminta maaf kepada Lastri, dan berusaha menebus dosa-dosanya yang selama ini ia pendam. Namun, kabar yang ia terima sangat terlambat. Lastri sudah tiada. Rudy terkejut mendengar nama itu. Ardi, anak Lastri yang sudah lama tidak pernah terlihat di desa. Selama bertahun-tahun, Lastri tidak pernah menyebutkan apapun tentang anaknya. Tetapi dari apa yang ia dengar, Ardi meninggalkan Lastri ketika ia masih muda dan memilih untuk hidup di kota. Ardi tidak pernah kembali. Dan Lastri, meskipun terluka, tetap merawat Rudy dengan sepenuh hati. Bagi Lastri, Rudy adalah pengganti anak yang hilang, dan Rudy sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Rudy tidak tahu harus merespons seperti apa terhadap kedatangan Ardi. Ia merasa ada perasaan yang tumpang tindih antara rasa marah, kecewa, dan sedikit kasihan. Ardi datang dengan air mata penuh penyesalan, dan meskipun ia datang terlambat, Rudy bisa merasakan keinginannya untuk memperbaiki hubungan yang hilang. Namun, apakah itu cukup? Dapatkah penyesalan dan kata-kata maaf menghapus semua tahun-tahun yang telah terlewat? Ardi, dengan penuh kesedihan, meminta izin kepada Rudy untuk mengunjungi makam Lastri. Rudy merasa sangat tersentuh, tetapi ada sedikit keraguan di dalam hatinya. Ardi yang begitu lama meninggalkan ibunya kini datang, berharap bisa memperbaiki segalanya. Tetapi, di sisi lain, Rudy juga merasa bahwa Lastri adalah ibunya. Lastri bukan hanya wanita tua yang penuh dengan kisah kehidupan, tetapi juga sosok yang telah memberi cinta dan perhatian yang tiada batas kepada Rudy. Maka, ketika Ardi memohon izin, Rudy hanya bisa menatap pria itu, merasa bahwa ia harus menjaga tempat khusus untuk Lastri di hatinya, tempat yang tidak bisa diisi oleh siapapun, bahkan oleh anak kandungnya sendiri. Namun, Rudy juga tahu bahwa manusia tidak bisa hanya hidup dalam masa lalu. Meskipun hatinya berat, ia membawa Ardi ke makam Lastri. Di sana, mereka berdua berdoa dengan cara mereka masing-masing. Ardi, dengan penuh penyesalan, mengucapkan permohonan maaf yang dalam. Rudy hanya bisa terdiam, meskipun di dalam hatinya ia merasa bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima. Lastri sudah pergi, dan ia tidak bisa kembali. Namun, apa yang Ardi lakukan kini, meskipun terlambat, menjadi bukti bahwa kasih sayang seorang ibu tidak pernah hilang begitu saja. Rudy pulang dari makam dengan perasaan yang lebih berat, tetapi di saat yang sama, ia merasa seolah ada kedamaian yang masuk ke dalam hatinya. Penyesalan Ardi tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi setidaknya itu memberi kedamaian bagi semua pihak. Ardi akhirnya kembali ke kota, membawa kenangan tentang ibunya yang penuh pengorbanan, sementara Rudy mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mungkin hidup ini bukan tentang siapa yang datang atau pergi, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup setelah kehilangan. Pada malam itu, ketika Rudy duduk di depan rumah Lastri, Dina datang mengunjunginya. Dengan tatapan penuh pengertian, Dina duduk di sampingnya. Mereka berbicara tentang banyak hal,
tentang masa depan, tentang cita-cita yang belum tercapai, dan tentang harapan yang baru. Dina mengingatkan Rudy bahwa meskipun ia sudah kehilangan, ada banyak hal yang masih bisa ia capai. Kehilangan adalah bagian dari hidup, kata Dina lembut. Tapi itu tidak berarti kita harus berhenti berjalan. Hidup terus berjalan, Rudy. Dina memberikan Rudy harapan baru, sebuah cahaya di tengah kegelapan hatinya. Dengan Dina di sampingnya, Rudy mulai merasa bahwa hidupnya bisa memiliki tujuan baru, dan bahwa ia tidak perlu terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Meski kehilangan Lastri adalah luka yang dalam, Rudy tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup dengan cara yang baru, dengan penuh harapan, dengan penuh cinta yang siap dibagikan kepada dunia. Setelah kedatangan Ardi, anak kandung Lastri yang meminta maaf setelah sekian lama meninggalkan ibunya, Rudy merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia sempat merasa marah, kecewa, bahkan merasa bahwa Ardi tidak berhak untuk meminta maaf. Namun, Rudy juga tahu bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah, untuk menebus kesalahan, dan untuk memperbaiki diri. Meski perasaan itu tidak bisa hilang dalam semalam, Rudy mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Dina, yang sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup Rudy, masih ada di sisinya. Kehadiran Dina memberikan warna baru dalam hari-hari Rudy. Dina yang ceria, penuh semangat, dan selalu memberikan energi positif, mulai membuka mata Rudy terhadap kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar. Rudy merasa bahwa ia harus berhenti meratapi masa lalu dan mulai menatap masa depan dengan penuh harapan. Suatu hari, ketika mereka sedang berbicara di sebuah warung kopi di pinggir jalan desa, Dina menyarankan agar Rudy mulai berpikir lebih jauh tentang masa depannya. Kenapa tidak mulai berpikir tentang usaha sendiri, Rudy? Tanyanya sambil tersenyum. Kau sudah bekerja keras selama ini. Mungkin sudah saatnya untuk mencoba sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti bagimu. Rudy terdiam sejenak, mencerna kata-kata Dina. Selama ini, ia hanya berpikir untuk bertahan hidup, untuk bekerja dan merawat orang lain. Ia tidak pernah memikirkan untuk berusaha mengejar cita-cita atau membangun impian. Namun, kata-kata Dina menumbuhkan benih-benih harapan baru dalam dirinya. Bisakah ia memulai sesuatu yang baru? Bisakah ia benar-benar membuka usaha sendiri? Sebuah usaha yang tidak hanya memberinya penghasilan, tetapi juga memberi arti lebih dalam hidupnya? Pikiran itu terus menghantui Rudy. Setiap hari, setelah bekerja di pasar atau di bengkel sepeda, ia mulai merencanakan masa depannya. Ia ingin membuka usaha kecil, mungkin sebuah toko kelontong atau warung makan yang sederhana, tempat di mana ia bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Ia ingin membuat Lastri bangga dengan apa yang telah ia capai. Meskipun ia tidak lagi memiliki Lastri di sisinya, Rudy merasa bahwa usaha ini adalah cara untuk menghormati ajaran dan pengorbanan Lastri. Rudy mulai mengumpulkan sedikit uang dari pekerjaan sampingannya. Ia mencari informasi tentang cara membuka usaha kecil dan berbicara dengan beberapa orang yang sudah berpengalaman. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rudy merasa ada semangat baru dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa takut akan kegagalan, karena ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani dengan penuh keyakinan. Seiring berjalannya waktu, usaha kecil yang dibuka oleh Rudy mulai berkembang. Meskipun awalnya hanya sebuah warung kecil yang sederhana, perlahan-lahan usaha itu mendapatkan perhatian dari para penduduk desa. Rudy, dengan kerja keras dan kejujuran, berhasil membangun reputasi baik di mata mereka. Masyarakat desa mulai datang ke warungnya, tidak hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk berbicara dan bertukar cerita. Rudy merasa bahwa usaha ini tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga memberikan kedamaian dalam hidupnya. Ia merasa bahwa dengan membantu orang lain, ia juga membantu dirinya sendiri untuk sembuh dari luka-luka lama. Dina, yang sejak awal mendukung impian Rudy, selalu ada untuk memberinya semangat. Ia sering datang ke warung Rudy, membantu melayani pembeli, atau sekadar duduk sambil mengobrol. Rudy merasa bahwa keberadaan Dina telah memberi banyak perubahan dalam hidupnya. Kehadiran Dina tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga memberikan rasa percaya diri yang selama ini hilang. Dina melihat potensi yang ada pada Rudy, sesuatu yang bahkan Rudy sendiri tidak pernah bisa lihat sebelumnya. Pada suatu malam, setelah menutup warung dan duduk di depan rumah, Rudy merasa kedamaian yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya kini lebih bermakna, lebih penuh warna.
Meskipun Lastri sudah tidak ada lagi, ia merasa bahwa kasih sayang dan nilai-nilai yang diajarkan Lastri tetap hidup dalam dirinya. Ia merasa bahwa kehidupan tidak hanya tentang berjuang untuk bertahan hidup, tetapi juga tentang memberi, tentang berbagi, dan tentang mencintai tanpa pamrih. Dina duduk di sampingnya, dan mereka berbicara tentang masa depan mereka berdua. Dina, yang kini semakin dekat dengan Rudy, berkata, "Aku tahu perjalananmu tidak mudah, Rudy. Tapi aku bangga padamu. Kau sudah banyak berubah. Kau sudah menemukan jalanmu." Rudy tersenyum, dan dalam hatinya, ia merasa bahwa ia telah menemukan jawabannya. Meskipun hidup penuh dengan kehilangan dan kesedihan, ia tahu bahwa ia tidak boleh berhenti untuk mencintai, untuk berjuang, dan untuk hidup. Kehilangan Lastri memang akan selalu ada dalam hatinya, tetapi ia juga tahu bahwa dunia ini masih penuh dengan harapan, cinta, dan kesempatan. Ia sudah menapaki jalan baru, jalan yang penuh dengan kemungkinan, dan ia akan terus melangkah dengan penuh keyakinan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.